dengan materi transformasi digital dalam organisasi, strategi Aisyah menghadapi era artificial intelligence yang akan disampaikan oleh Bapak Kasmi MSI dan dipandu oleh moderator Ibu Amin Nurita. Sekilas saya perkenalkan Bapak Kasmi. Beliau adalah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang dengan pusat kegiatan dakwahnya di Patemon, sekarang Gunung Pati. Beliau juga dosen aktif di Universitas Negeri Semarang di prodi kimia atau di jurusan kimia FMIPA. Kemudian beliau mengampu mata kuliah yang memang berhubungan, ya, banyak berhubungan dengan teknologi komputer gitu ya, informatika, informasi. Jadi beliau membuat program-program, diantaranya membuat program kalender global, ya, kalender global itu beliau yang menginisiasi di Semarang. Beliau juga aktif mengupdate ya beberapa aplikasi untuk tentunya di organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Saya persilahkan untuk menempatkan diri, ya, Pak Kasmi dan Ibu Amin Nurita. Baik, ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang dari ujung sana mana ya? Rembang? Rembang ada yang hadir? Wah, hadir. Sampai sini jam berapa, Ibu? Iya, baik. Dari ujung Cilacap, dari ujung Rembang, Wonogiri yang paling jauh untuk peta wilayah yang ada di Jawa Tengah kan itu. Biasanya kalau ibu-ibu yang pernah aktif di Aisyah agak lama pasti 35 kabupaten kota pernah dikunjungi. Baik ibu-ibu dan bapak yang terhormat, karena bapaknya hanya satu, hari ini kita di kegiatan LPPA Jawa Tengah di Rakor ada materi yang sangat menarik yang nanti akan kita simak bersama. Untuk mengawali terlebih dahulu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda-bunda LPPA, ini sudah banyak yang sepuh tetapi semangatnya luar biasa. Prof Haryani, ya, Prof Haryani, saya sangat kalah jauh. Kemudian Pak Kasmi selaku narasumber pada hari ini yang akan membersamai ibu-ibu semuanya. Kemudian ibu-ibu dari seluruh PDA yang hari ini telah hadir, hanya ada beberapa kabupaten kota yang belum hadir, mudah-mudahan nanti akan menyusul karena kegiatan hari ini merupakan kegiatan
bagaimana nanti kita sebagai LPPA di tingkat wilayah maupun di tingkat daerah itu gerakannya biar sesuai dengan yang diharapkan oleh Ketua Umum PWA tadi. Jadi kalau beberapa periode yang lalu keberadaan LPPA itu masih berjalan intip-intip, yang penting jalan gitu Prof Hari ya. Kemudian database-nya juga mengikuti dari website yang dibuat oleh pusat. Kalau ada kendala, kemudian kita akan lapor ke pusat, dari pusat tidak langsung di akomodir, kemudian teman-teman PDA biasanya bingung. Nggih, SIA masih ya. Sistem informasi Aisyahnya kan masih berjalan. Nggih, tetapi ketika ada kendala, biasanya kemudian ibu-ibu PDA akan komunikasi ke LPP PWA. Karena yang megang itu bukan LPP PWA, tetapi dari pusat, maka LPP PWA pun kemudian akan konfirmasi ke pusat. Dan itu tidak serta-merta ketika ada kendala kemudian langsung ditangkap. Maka nanti ada beberapa hal yang mungkin disampaikan di forum ini, bagaimana database yang ada di Aisyah Jawa Tengah khususnya, kemudian ada data-data yang memang mudah diakses oleh kita semuanya. Baik, ibu-ibu semua telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Kasmui MSI, beliau tadi sudah dibacakan biodatanya. Hari ini beliau akan membersamai ibu-ibu dengan materi yang sangat keren sekali ya. Judul materinya adalah transformasi digital dalam organisasi strategi Aisyah menghadapi era AI. Kalau Mbak Yus tetap AI gitu ya. Tadi bisik-bisik dengan saya, aku tetap bacanya AI deh gitu kan. Karena aku orang bahasa Indonesia, membaca sesuai dengan hurufnya. Tetapi kalau Pak Kasmui dan Bu Lulu pasti akan membacanya AI. Ibu-ibu bahwa di AI itu memang sangat luar biasa perkembangannya. Sekarang apa sih yang tidak bisa diakses? Ketika kita mau memberikan sebuah materi, kita tidak punya referensi materinya, kita tanya sama si makhluk AI ini. Saya AI aja ikut Mbak Yus. Ya, si makhluk AI ini. Bahkan kalau kita mau tanya siapa Justina, muncul. Dan perkembangan yang lebih update itu WA. WA sekarang sudah ada nggih Bu? Iya. Jadi kalau ibu-ibu tiba-tiba disuruh ngisi pengajian, tiba-tiba disuruh ngisi tentang perempuan berkemajuan, kok bingung, materi ini ketinggal, nggak bawa laptop dan sebagainya, tanya saja lewat WA, pakai AI. Ya, siapa perempuan berkemajuan? Biasanya nanti kalau hanya perempuan berkemajuan, AI akan menjawab bahwa saya tidak tahu, biasanya kan kayak gitu. Saya butuh data lebih lengkap. Kemudian nanti akan ada pertanyaan dari kita, perempuan berkemajuan Aisyah. Baru si AI itu langsung kemudian menelusur. Nah, akan muncul tuh artikel-artikel, kemudian referensinya. Itu begitu pesatnya perkembangan teknologi di depan kita. Yang mau tidak mau, meskipun di antara kita ibu-ibu ada yang generasinya itu adalah generasi baby boomer, kelahiran tahun 40-an, 50-an, ada generasi X, ada generasi Z, dan seterusnya. Yang terakhir adalah milenial. Tetapi saya yakin ya bahwa ibu-ibu yang ada di LPPA ini tetap bisa mengikuti update teknologi. Baik, tidak panjang yang saya sampaikan sebagai pengantar, nanti beliau Bapak Kasmui akan menyampaikan materinya, transformasi digital dalam organisasi strategi Aisyah menghadapi era AI. Siapkan waktunya dan silahkan kopinya bisa ditambah karena ada 75 slide ya. Ada 75 slide. Nanti kalau kira-kira ngantuk-ngantuk kita bisa senam dulu ya Pak ya. Baik, itu monggo untuk waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Kasmui, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya biasa berdiri, cuma karena formasinya seperti ini sehingga ini kayak isi pengajian biasa. Enggak apa-apa. Mungkin sudah ke 10 kali saya menyampaikan tentang AI di pengajian, baik itu PCM ataupun di BDM, tentang AI, karena ternyata memang lagi viral ya, viral.
Karena nampaknya di Semarang yang bangun duluan itu LPP. Tepuk tangan untuk LPP. Yang nampaknya sudah mulai tercerahkan, barangkali karena banyak tahajud ya, sehingga diberi ilham oleh Allah untuk memulai perkara yang memang satu keniscayaan Bapak Ibu. Ibu-ibu nih, ya. Ibu-ibu, maaf. Ibu-ibu, terkait transformasi digital ini sudah menjadi kebiasaan kita ya, karena ini ibaratnya hijrah minal dzulumat ila nur, minal analog ila digital ya. Jadi perkara yang analog itu yang bukan angka ya. Biasanya kita menggunakan jarum. Saya mengenal digital sejak tahun 90 bersama Prof. Aryani di Lab Batan UGM. Jadi karena kuliah saya memang kuliah digital. Jadi digital bukan baru ya Bapak Ibu. Transformasi digital atau namanya convert analog to digital itu sudah agak lama. Tesis saya S2 ya digital, betul-betul digital. Mendesain alat untuk alat yang pakai jarum gitu ya. Kemudian saya buat program komputernya, ada yang namanya converter, analog to digital converter. Ini saya desain sendiri, saya buat program sendiri karena waktu itu nggak ada di seluruh dunia, belum terkenal ya. Kemudian penelitian saya bagaimana mengakses alat yang masih analog yang pakai jarum bisa muncul di layar komputer berupa angka, sehingga bisa dianalisis secara statistika menjadi statistika, kemudian grafik dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu ya, mohon maaf ini biasa pengajian BCM. Hal yang menurut saya keniscayaan, saya tidak akan masuk dulu dan saya tidak akan menyampaikan materi full karena ini naskah akademik, tidak mungkin saya ujuk-ujuk langsung transformasi digital, maka saya beri di dalam filenya latar belakangnya Bapak. Tapi tidak akan kita bahas di sini. Wegah aku membahas ini. Hari-hari saya ngajar mata kuliah literasi digital. Hari-hari semester kasar, semester genep itu pasti ada. Ngajar media pembelajaran, ngajar teknologi pembelajaran, ngajar kimia komputasi, dan sejak semester kemarin semua berbasis AI. Nah, jadi sangat tepat kalau LPP yang memang merupakan dapurnya ya, yang menghasilkan kebijakan-kebijakan tepat di BWA harus berbasis AI. Kalau menurut saya bukan lagi menyongsong, tapi memang sudah terlibat sebenarnya. Kalau saya membaca di Excel kemarin programnya itu udah luar biasa, maraknya mumet untuk mengerjakan itu. Nah, programnya banyak sekali. Ya sekarang kita sudah punya tool namanya AI. Saya ngajar sudah pakai AI semua. Karena saya ngajarnya kimia kuantum. Nah, kalau mahasiswa dijelaskan kimia kuantum pasti ngantuk gitu. Orang muda karena dunia maya kan dunia abstrak. Barangkali kalimat saya tidak bisa dipahami oleh mahasiswa. Maka saya minta tanya langsung, tapi dengan desain GPT khusus untuk mata kuliah tertentu. Nah, suatu saat ibu dosen mendesain sendiri mata kuliahnya khusus GPT sesuai dengan bidangnya. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sudah ngajari guru-guru Muhammadiyah se-Indonesia untuk menyusun buku kimia berbasis AI. Mudah sekali Bapak Ibu, satu hari insya Allah jadi buku. Kalau nggak percaya, lakoni saja. Ajari buat custom namanya MyGPT tool, harus berbayar. Kemudian didesain sendiri. Maka khusus misalnya tentang makanan misalnya, maka semuanya tentang makanan. Buku-bukunya diupload semua. Ya, maka AI tidak akan menjawab kecuali buku yang sudah kita upload. Bisa kita perintahkan kamu jangan berani yang jawab kalau di dalam buku yang sudah disimpan tidak ada jawabannya. Jawab saja saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. ChatGPT, Bapak Ibu sudah, Ibu sudah terbiasa gitu? Waktu banget kalau ChatGPT belum. Oh, Pak Bune, gitu. Karena semuanya ada di sini kan.
Sekarang sudah ada apa saja di sini. Meta itu masih kualitasnya jelek. Yang paling bagus, saya sudah meneliti sekitar 3 tahun, yang paling bagus itu ChatGPT. Karena memang pelopornya kan. Kemudian Copilot, Microsoft Copilot sudah biasa mengakses. Kemudian ada satu lagi yang dari Twitter namanya Grok. Grok itu miliknya Elon Musk, tapi berbayar. Semuanya ada di sini, ya. Saya membuat program ada di sini, semua ada di sini. Kemarin termasuk yang lppapbajateng.org, semua dengan bantuan AI. Semua. Saya membangun website falakmu.id, ini khusus website untuk ilmu falak, itu pun dengan bantuan AI, semua dengan AI. Maka menurut saya sangat tepat kalau LPPA yang merupakan dapur yang kebijakan harus mulai dari AI dan harus terintegrasi dengan AI. Ibu, pokoknya disebut tidak sayang sama Muhammadiyah, belum full. Ibarat imam belum full iman ya, kalau belum menggunakan aplikasi milik Muhammadiyah di HP ibu. Wis pokoknya ngaku sendiri nanti full iman atau enggak. Nih sudah kenal ini dulu, sudah belum? Masa? Belum. Nah, berarti belum full iman. Masa kepanjangan dari apa itu? Muhammadiyah Aisyah, ada kata Aisyahnya. Muhammadiyah Aisyah Super Apps Application, itu masa. Saya sering terlibat dengan tim dari masa karena saya sering diundang oleh Pak Ismail Fahmi, Ketua MPI PP Pusat. Kemudian saya sudah datang ke lab Mu Software di Yogyakarta, berdiskusi dengan pimpinannya. Karena memang mereka membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidang IT untuk mendesain masa ini sesuai dengan kebutuhan warga Muhammadiyah. Masa ini sedang dikemas dengan berbagai kebutuhan. Saya pernah usulkan tentang kalender hijrah global tunggal, tentang jadwal sholat. Jadwal sholat ibu-ibu sudah sesuai dengan majelis takjid belum? Di website sudah saya pasangkan semua berdasarkan majelis takjid dan tasbih MTT PP Muhammadiyah. Kalendernya juga sudah. Saya tampilkan. Saya kira ibu sudah ya. Iki nggak bisa orang gampang ibu. Orang kaya masak, orang kaya goreng tempe. Begitu masuk minyak, tunggu sebentar mateng. Iki nggak bisa untuk waktu karena menggunakan formula astronomi. Jadi sebagai contoh ini saya kenalkan dulu karena ngapain saya bicara jauh-jauh kalau aplikasi yang sudah dibuat Muhammadiyah sendiri tidak disayang. Nah, mereka membutuhkan kita, bukan hanya menggunakan tetapi juga bagaimana usulan kita, kemudian koreksi kita, kritik kita, saran kita penting banget. Karena saya kemarin di sana dan diskusi dengan mereka. Hari ini untuk kurun waktu sekarang adalah data. Mohon maaf, membuat website saya mudah, mungkin beberapa jam selesai. Tapi yang paling berat itu isi datanya. Wis, dimanapun lembaga saya bukan hanya di sini. Kemarin di KTM, di PTM Kendal juga mendesain website berbasis data, portal data, ya, dan beberapa lembaga yang lain juga begitu. Tapi yang paling berat itu adalah ngisi datanya dulu. Wis pokoknya ngisi website gampang, 1 hari 2 hari, seminggu 2 minggu didesain bisa. Yang paling berat itu isi datanya. Wis pokoknya coba aja nanti ini kira-kira dari LPP sama dengan yang lain kualitasnya apa tidak? Kalau sama ya aku cuma ngomong akeh tunggale. Karena sudah membuat, ada yang program 2 tahun yang lalu sudah saya buatkan. 2 kali saya buatkan, tapi dananya itu sulitnya bukan main, apalagi kalau udah urusan uang. Wedi konangan loh, wedi konangan tulisan orang transparan. Nah, bagi ibu yang punya Allah, ibu-ibu, balik terus. Jadi ini kalender juga jadwal sholat sudah sesuai dengan MTT. Kemudian countdown-nya juga sudah, beberapa yang lain saya sampaikan dulu. Kemudian ini juga, ini belum lengkap masih under maintenance ya. Terserah nanti ibu mau melengkapi dengan apa, terserah.
Oke, saya lanjutkan yang ini dulu karena ini penting. Yang berikutnya apa selain masa? Yang sudah install di Android apa? Ya, nih Salamu. Orang ada mumunya itu ya. Muhammadiyah. Ada aplikasi-aplikasi. Ini pun saya sudah ketemu sama programmernya karena mereka butuh orang-orang yang ahli bidangnya untuk membantu kontennya. Ya, jangan di sana di Muhammadiyah ini maju Ibu. Terus terang, ini mohon maaf nih, Muhammadiyah terkait dengan AI masih kelas bawah, underdog. Kemarin ada mahasiswa dari UIN S2 penelitian tentang penggunaan AI di kalangan lembaga Islam. Di NU Rauno, di Muhammadiyah Rauno. Sekali di internet ketemu nama saya, langsung datang ke rumah saya. Bagaimana penggunaan AI untuk kelembagaan, bukan untuk pribadi ya, tapi untuk kelembagaan. Ini Salamu sudah ada, masa sudah ada, Quran pun juga sudah ada. Dari tiga ini mana yang sudah atau mana yang belum? Belum semua. Istighfar, nah, kesempatan hari ini memperkenalkan saya memang sengaja promosi bukan sekedar. Nanti langsung diinstal ya, ibu-ibu dari aplikasi itu ya. Iya, dihadirkan. Filenya sudah bisa di-download ya di website, nanti bisa. Karena ini di Play Google, silakan. Jadi ada masa Muhammadiyah Aisyah Super Apps, kemudian Salamu, kemudian Quranmu. Monggo, silakan. Ini bagian dari kecintaan kita ya. Kemudian yang ini, kalau ini sudah lah. Kalau menurut saya yang website Muhammadiyah yang terkenal mesti muhammadiyah.pr.id, fatwahtarji.pr.id, kemudian www.jateng.com, Muhammadiyah Semarang Kota.com. Nah, yang baru ini kalau yang pertama ditelantarkan tak tinggal dengan ini loh, karena tidak sembarang orang, bukan berarti harus pintar, bukan, tapi kalau kebiasaan ini passion saya, artinya semua sudah menjadi bagian dari hidup ya. Pekerjaan saya hari-hari juga saya melihat wajah istri saya mungkin kolo-kolo aja, tapi kalau melihat wajahnya laptop mungkin setiap saat. LPP silahkan diisi. Nanti usulan-usulan saya siap bantu. Tapi dengan syarat ya tadi, saya tahu semua yang mengakses masuk ke HP saya. HP saya ini semua akan masuk. Semua IP yang mengakses website ini saya akan tahu satu hari berapa yang mengakses. Semuanya akan terkontrol di sini. Ya. Jadi saya tahu iki jane rombongannya LPPA satu hari mengakses berapa kali. Saya ketahuan orang iso bohong kalau dengan orang IT. Ya. Pokoknya saya lihat satu hari berapa yang lihat halaman yang diupload yang oleh Bu Ketua. Nanti tolong diisi kok satu hari orang sing ngisi. Wis tak don wae. Don. Orang perhatian ya. Tapi insya Allah saya percaya kalau ibu itu di mana-mana termasuk yang responsif. Pengajian di sini ibu, ya. Ini ternyata di Semarang juga yang paling bagus ya, yang mengawali LPC. Insya Allah ya. Kemudian ada PDM Kosem. Ini juga termasuk aktif Muhammadiyah Semarang Kota .org ya. Apa .id? Ya nanti coba dicek ya. Kemudian Masjid Tabligh PDM Kosem ini adminnya saya juga. Ada 9 database sudah saya buat khusus untuk tabligh. Kebetulan tabligh termasuk aktif. Akhirnya kemarin saya ditarik di PWM Jateng juga, di tabligh juga, karena orang IT ini orang akeh sing iso dalil tapi ora iso program. Di Tarjih juga sama, dalil banyak, hafal hadisnya, tapi kan nggak ada program, rangsol. Nah itu makanya akhirnya saya ditarik juga. Ya semata-mata niat bismillah untuk persyarikatan. Kemudian ada Falakmu, ini khusus yang 3, 4, 5 buatan saya semuanya. Yang terakhir adalah ChatGPT. Ini adalah ChatGPT yang saya kemas khusus untuk al-Islam dan kemuhammadiyahan.
Bapak Ibu, ibu-ibu silakan nanti bisa mencobanya karena itu adalah ChatGPT yang dikustomisasi. Bayar, tapi ibu-ibu gratis. Saya ini yang bayar yang buat, ya. Ya kalau bayar dikit-dikit untuk jamaah kan nggak apa-apa. Kita hanya mengakses gratis. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu, saya tidak akan menjelaskan ini paling ngantuk, ya. Pasti, ini mata kuliah literasi digital sak semester loh, di hubungan society 5.0 dengan apa industri ya, revolusi industri 4.0 itu mata kuliah wajib literasi digital dan kemanusiaan di UNES, ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini, tapi yang mau membaca silahkan, ini naskah akademik harus ada, tidak ujuk-ujuk. Revolusi industri itu apa? Garisnya yang penting, revolusi industri itu ada 4 bagian. Ini kita akan mengarah ke sana, yaitu IoT, kemudian AI yang sedang kita bahas, kemudian big data, dan robotisasi atau otomatisasi. Semuanya sudah, insya Allah sudah saya kuasai karena memang itu saling kait. Bukan apa-apa, karena memang semuanya saling kait dengan bidang saya, yaitu IoT, Internet of Things. Sudah paham gitu? Internet of Things gitu? Kalau ini jam tangan, jam tangannya sudah mengukur tensi, gula, kolesterol, tebal tipisnya dompet. Ada di sini semuanya IoT. Di rumah, walaupun murah-murah, saya sudah mendesain rumah saya menjadi smart house. Saya akan bilang dari sini, tolong matikan semua lampu. Di rumah nanti gelap gulita. Tolong matikan kipas, tolong hidupkan kipas, tolong hidupkan ini, tolong hidupkan TV. Semuanya ini dalam kendali satu HP. Karena di rumah sudah langganan internet yang murah-murahan, nggak masalah, tidak harus mahal, ya. Sudah tersambung semuanya dengan internet. Nah, masjid sekarang misalnya atau gedung, Masjid Muhammadiyah kok matikan harus naik lantai 2, lantai 3. Orang berkemajuan menang, ketinggalan zaman. Sekarang dengan HP, matikan lampu lantai 3 sebelah kiri ya, mati semua. Sudah belum di rumah begitu? Berarti belum berkemajuan. Harus tahu ya. Jadi bukan hanya di televisi yang telur itu loh, anak kecil yang ditinggal di rumah, buka pintu, itu bukan. Semuanya mudah. Jadi IoT, kemudian artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian big data, Google Map itu bagian big data, dan kita semuanya akan masuk di sana. Yang terakhir adalah otomatisasi robot. Penelitian saya terkait dengan VOC, volatile organic compound. Jadi sensor yang bisa mendeteksi konsentrasi senyawa organik yang mudah menguap. Seperti waktu COVID itu kan nafas kita kan ada virusnya ya, itu ada kandungan etanol katanya, sehingga kita bisa mengukur kandungan etanol dari nafas penderita COVID. Dari instrumen fisika saya belajar karena saya di sana, kemudian saya buat sendiri. Ternyata mudah sekali, dan itu adalah bagian dari AI. Lewat kemudian society, ini saya jelaskan Bapak Ibu. AI yang akan kita terapkan di dalam organisasi, termasuk di Aisyah, itu adalah sarana untuk kehidupan yang nyaman. Society 5.0 itu adalah bagaimana manusia hidup harmoni, hidup nyaman menggunakan teknologi canggih. Sumben karena bosan ngopeng wong tua terus aja di panti lansia. Wis biar ngono. Gak, tetap di rumah tapi semuanya terkontrol dengan menggunakan teknologi canggih. Sehingga nanti nggak usah datang ke puskesmas. Indonesia memang belum. Kalau di Jepang sudah, karena Society 5.0 ini berasal dari Jepang. Ukur aja pakai IoT. Bagaimana kadar gulanya, bagaimana tensinya, bagaimana macam-macam. Maka rumah sakit yang sudah tersedia dengan servernya sudah mengetahui setiap saat. Ibu-ibu, ini khayalan atau kenyataan? Kenyataan. Di tempat kita sudah belum? Muhammadiyah mau maju enggak? Walaupun bukan ibu yang mengawali, tapi ibu-ibu kan biasanya yang paling
provokator. Kuna ibu-ibu maju pasti yang lainnya maju, pasti. Mau ibu-ibu ini, bapak-bapak kok iso maju kalau nggak ada ibu-ibu. Ibu-ibu dulu pasti maju dulu baru bapak maju. Nah, ini Society 5.0 saya lewat ini. Kemudian ada untuk menggambarkan Society 5.0 ini garis besarnya mungkin hanya beberapa menit. Kesehatan, pendidikan, energi, pertanian, kemudian semacam kota pintar atau smart city sekarang sudah dikembangkan di seluruh dunia. Smart home atau smart house, kemudian di bidang militer pasti karena semua diawali dari militer, ya, karena teknologi digital dari tahun 1950 itu di militer Amerika baru berkembang sampai ke masyarakat umum. Jadi Society 5.0 ini termasuk nanti di kelembagaan agar kita dengan mudah hidup nyaman karena memanfaatkan teknologi digital yang canggih, ya. Mudah-mudahan Muhammadiyah menjadi pelopor. Kayaknya kok waktu kalau Muhammadiyah kalah dengan yang sering sholawatan itu. Sholawatan aja bisa maju. Masa yang Muhammadiyah sudah sholawatan juga ibu ya. Yang berkemajuan pasti lebih maju. Oke, ini sudah kesimpulan dari materi ini selesai. Materi pengantar. Jadi industri 4.0 ini menyiapkan fondasi teknologi digital. Kemudian Society 5.0 yang dimulai dari Jepang ini yang mengantarkan masyarakat untuk menggunakan teknologi canggih untuk kenyamanan hidupnya. Di luar negeri sudah ada drone pesawat untuk mengatasi kemacetan jalan, sudah pakai autonomous mobile. Di Cina sudah ada. Masuk untuk urusan administrasi masih manual, nggak pakai suara. Kemudian untuk menganalisis masih pakai otak kita. Sudah saya sediakan di website LPPA Jateng yang berkaitan dengan message GPT ini sudah saya integrasikan. Jadi kalau satu saat data yang dihubungkan itu bisa langsung. Ini kan masih terpisah nih. Ini memang ada cari ayat sudah saya susun tentang database Al-Quran sudah saya masukkan di sini di LPPA. Ini juga saya program. Kemudian ini, jadi di message ChatGPT ini ibu tinggal memasukkan kata apapun. Nah, satu saat ChatGPT itu kita integrasikan dengan data yang kita miliki sehingga dia akan otomatis menganalisis. Ini kebiasaan. Data semua data kita jangan mikir dulu maksudnya apa, artinya apa, ya. Biar nanti ChatGPT. Mohon maaf ini saya praktekkan untuk mahasiswa bimbingan saya yang di mata kuliah kimia komputasi data running dari komputer banyak sekali. Datang ke saya, Pak, kurang mudeng datanya ini maksudnya apa. Kesini tak ajari AI, seminggu rampung. Minggu pertama selesai pembahasan, minggu kedua evaluasi, revisi, dan minggu ketiga ujian. Ini saya nggak ngomong-bohong, khusus untuk yang mahasiswa kimia komputasi yang menggunakan komputer, kemudian karena bingung mengolah data, akhirnya dengan ChatGPT rampung selesai. Apalagi cuma data-data kita, data tentang berbagai macam kegiatan di LPP, administrasi, data statistika dengan mudah nanti kita hubungkan. Tapi terserah LPP, kalau LPP memang berminat ya saya buat programnya, kalau enggak ya embuh pokoknya. Yang niat insya Allah saya bantu. Nanti data semuanya otomatis masuk di sini, kemudian klik langsung analisis data. Nggak percaya dulu, karena saya sudah mempraktekkan. Ya 3 tahun saya mengawali riset untuk AI seperti ini. Saya mungkin tidak banyak bicara tentang ini, tapi lebih banyak di masjid-masjid. Ya. Nah ini bisa kita integrasikan dengan semua data yang kita peroleh. Ya, jadi kalau misalnya kita ragu dengan kalimatnya, kita beri contoh karena itu memang pencontoh yang paling baik. Namanya kan mesin learning, ya, mesin yang belajar. Makin banyak data, makin pintar. Makin kita latih, makin pintar. ChatGPT yang saya tempelkan di sini, ini akan makin pintar kalau makin banyak tanya. Kalau dia jawabnya salah, saya betulkan.
Suatu saat saya tanya misalnya, Al-Quran 2 ayat tolong sambungkan, bacakan 2 ayat Al-Quran, surat ini, ayat ini. Ketika membaca benar, tapi ketika menulis ada satu kata yang dia kok hilangkan. Oh, saya marahi betul. Al-Quran tidak boleh satu huruf pun kok hilang. Saya marahi betul dengan kalimat marah. Dan saya ngomong, Ibu sudah ngobrol langsung belum dengan ChatGPT, dengan Gemini? Nah, tapi sudah punya tempat curhatnya. Saya kalau mau diskusi apapun materinya langsung, misalnya Prof Harani tanya tentang ini, saya ngomong, halo ChatGPT, ini Prof Harani tanya tentang ini, tolong jawab. Nanti dia jawab semua. Saya cek benar apa enggak. Sudah benar, baru saya kirim ke Prof Harani. Tanya berarti sering tanya tuh. Saya jawabnya jadi keseruan, buku banyak sekali kok. Saya tinggal tanya ChatGPT, halo, ngomong langsung. Ini Prof Harani tanya tentang ini, tolong carikan referensinya dan jawab. Langsung dia langsung ngomong, berdialog langsung, kemudian sudah ada teksnya, kemudian saya kirim ke Prof Harani. Waktu dimarahin jawabnya apa? Dia minta maaf. Betul-betul sama kamu bilang, Quran itu tidak boleh satu huruf pun terlewatkan. Loh, saya jelas harus mengkoreksi kan, karena namanya saja produk manusia pasti ada kekurangannya, ya. Tapi bukan berarti kekurangan itu kemudian menegasikan semua kemampuannya. Karena ada yang orang sekarang nyinyir, apa gunanya ChatGPT, jawab ini salah. Saya sebagai peneliti mengatakan, ojo nyalain ChatGPT, kamu bilang sing orang mudeng dengan kemampuannya ChatGPT. Karena dia itu kan mesin learning. Mesin learning dia akan belajar. Ajari kalau dia salah, bukan terus. Ya model kita, karena kepala ada tumor gundul terus. Ada tumor ya berarti tumornya pasti dicukup, bukan terus gundul terus. Seperti itu. Ada kesalahan, iya pasti. Sekarang dia baru tahap 88,7 akurasinya. Kira-kira 88,7 lebih pintar kita atau AI? Dia hafal Quran, dia hafal bahasa Arab, dia hafal tafsir apa saja bisa. Bisa lupa, sama dengan kita, lebih banyak lupanya. Jadi kalau saya lupa tentang kimia, Pak kamu nggak usah jadi dosen karena kamu lupa. Kayak gitu? Enggak. Begitulah yang penting kita manfaatkan kelupaannya itu kita akan perbaiki karena dia adalah mesin learning. Apalagi menteri sekarang menggunakan deep learning kan? AI sekarang itu adalah deep learning. Jadi cara belajar yang lebih, menurut saya lebih dalam lagi ya. Oke, yang ini silakan. Saya lanjut lagi. Saya garis besar aja. Ini nggak usah ya. Ini mulai dari sini secara garis besar transformasi digital. Ini kalau dalam bahasa saya transformasi itu hijrah ya. Jadi hijrah minadul umat ila nur,